Oke, hari ini saya akan memberi judul untuk yang mengawali tema kita bulan ini. Saya beri judul Benih yang Mahal. Bilang benih yang mahal. Oke, siap. Di depan kita ada perjamuan, setelah ini kita akan perjamuan. Ya, makanya saya akan bicara tentang benih yang mahal. Oke, kita langsung saja buka dalam 1 Petrus. Koko Arif langsung dibuka. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Lalu kita melompat ke 1 Korintus 6 ayat 20. Buat teman-teman yang buka Alkitab boleh yang atasnya, sisanya 1 Korintus saya kasih kemurahan bisa baca di bawah, di atas, dari sini. Ya, kalau Kayanti baca dua-duanya boleh di sini. Ya, oke. Oke, kita bangkit lagi berdiri, anak muda harus antusias. Bilang antusias. Oke, siap. Kita baca sama-sama, juga lihat ke sini. Ya, oke, 1 Petrus 1 ayat 18, 19, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Langsung 1 Korintus 6, 20, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin. Silakan duduk. Kita sudah dibeli dengan harga yang bukan dengan emas dan perak. Alkitab mau ngasih tahu, kita ini sudah laku. Bilang, gue udah laku. Laku sama siapa? Sama Tuhan. Kita udah dibeli lunas, nggak nyicil, nggak pakai kredivo. Kita lunas, katakan saya lunas. Oke. Nah, sebagian kalau kita baca ini, kita tahu ada lagunya kan, bukan dengan barang fana, ya, dan sebagainya. Dan kita tahulah, kalau kita kebanyakan anak-anak Tuhan, tahu bahwa kita sudah ditebus adalah Kristus, dan kita masuk, ada jaminan kita masuk surga, betul nggak? Biasanya anak Tuhan cukup sampai di sana, oh yes, saya masuk surga. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurniakan saya masuk surga. Siapa yang percaya kita masuk surga? Coba angkat tangan. Ada yang gak yakin loh, ada yang gini tadi. Oke, siapa yang masuk surga angkat tangan? Saya paling tinggi. Coba berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sudah beli kita sehingga kita masuk surga. Tapi gak sampai situ sebenarnya. Kalau kita cuma masuk surga, setelah kita terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, harusnya Tuhan langsung menjemput kita hari itu juga ke surga. Sekali lagi, saat kita terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kalau memang tujuan Tuhan, kita hanya masuk surga aja, saat kita terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hari itu juga seharusnya kita diangkat kemana? Ke surga. Coba sekarang injekin kaki teman-teman, ada di mana ini? Hei, ada di mana ya? Di Cibangkong kene. Ada di dunia. Berarti ada satu hal yang kelewat sama kita. Ada satu hal yang kelupaan kita belajar. Makanya banyak anak Tuhan cuman berhenti sampai syukur jadi anak Tuhan. Yang penting gua ke gereja, yang penting gua baca firman, yang penting gua doa. Selesai. Ternyata gak sampai situ. Coba munculkan gambar berikut, Koko. Koko. Coba bilang Koko, 2, 3. Nah itu namanya ganti nama, Koko Arif. Asik. Oke, coba lihat baik-baik. Saya mau nampilkan gambar Passion of the Christ. Saya emang gak kuat lihatnya. Jangan anak saya aja gak siap. Tadi waktu Opa nampilkin gambar itu, tadi pagi pada 1, 2, saya emang gak lihat, saya tunduk. Saya gak tahan. Saya lihat ini aja. Ini aja buat saya udah cukup. Ini darah Yesus ditaruh di kepalanya sampai mati. Oke, itu harganya. Berapa harganya? Tadi udah kasih tahu. Sabaraha harga nak? Sabaraha? Mahal. Berapa mahalnya?
Nggak kebayar. Benar nggak? Nggak kebayar. Bisa sebutkan nominalnya Om? Ya, kayaknya di bank kalau Yesus dijual, harga darah Yesus ke bank manapun nggak diterima. Karena nolnya nggak cukup. Nggak ada bank manapun yang bisa nerima harga Tuhan Yesus untuk membayar kita. Oke, tapi ada satu cerita lagi heboh hari ini. Entah kenapa ya, saya nyiapin khotbah ini jauh sebelum kasus ini ada. Saya mempelajari ini sebelum ada berita ini. Ada berita heboh hari ini. Pemain bola pasti tahu, saya nggak ada anaknya Pak Dara ya. Pemain bola, pasti tahu lah ya cowok-cowok. Tampilkan gambar koko saya. Kalau ini Faye Christian, kalau ini Cristiano Ronaldo. Tampilkan koko saya, munculkan. Nah, ini koko saya. Bilang, koko Faye, bilang. Terima kasih buat pengakuannya. Oke. Ada yang heboh dengan manusia ini. Jagonya mah udah gak heboh, udah emang jago. Tahu gak yang heboh hari-hari ini apa? Pembayarannya guys. Ronaldo ini dibayar seminggu per minggu 9,45 miliar rupiah. Kalau masih belum kebayang, teman-teman bisa dalam seminggu, teman-teman bisa beli rumah 10 biji. Nah 10, ini pas gitunya bro, kita beli. Ya, teman-teman bisa, sudah bro cukup. Nah teman-teman bisa beli rumah 10 rumah dalam minggu, setiap minggu. Mahal nggak? Dan konon kas Manchester United yang bener bisa salah, dan saya nyawa cuma Persib jeung Barito Putra. Ya, Manchester United membayar ini kasnya dikeluarin semua. Sampai pemain-pemain yang lain mau dijual-jualin dan nggak narik pemain yang lain. Cukup dengan satu ini habislah uang. Persatuan sepak bola ini. Seberapa per minggu biar teman-teman tahu? 9,45 miliar. Kenapa mau dibeli segitu? Ada yang bisa jawab? Kenapa Om? 9,4 miliar. Ya, kenapa mau dibayar segitu? Yuk 10 menit lagi nih, saya harus konsisten dengan perkataan saya. Kenapa harus dibayar dan mereka rela membayar segitu? Ayo cepat. Cepat. Kenapa? Oke, ada lagi? Ada lagi? Betul, thank you. Siapa tadi? Oke, nanti saya kasih kerupuk. Ya. Karena keahliannya, bilang keahliannya. Karena potensinya. Dan tidak ada orang sehebat dia di dunia ini sampai hari ini. Dikit-dikit ada namanya Messi, betul nggak? Ya, ada siapa? Ya saingannya setik, beda setik. Tapi dunia mengakui kalau kita dapetin orang ini, udah, guys, aman dunia ini. Potensi, bilang potensi. Ingat, MU rela menggelontorkan uangnya, mengorek sakunya dalam-dalam demi manusia yang satu ini. Karena orang ini berpotensi. Kita balik lagi ke firman Tuhan yang pertama tadi. Pernahkah teman-teman bayangin kenapa Tuhan beli kalian? Coba teman-teman pikirkan sore hari ini. Kenapa ya? Bahkan dengan darahnya, dengan nyawanya. Penyiksaan yang puluhan jam itu dia rela lakukan demi membeli dirimu dan diriku. Pertanyaannya, why? Banyak orang bilang, karena besar kasih setia Allah. Benar. Tapi bukankah kita membeli sesuatu dan barang itu tidak berguna, buat apa kita beli? Bukankah melatih nabung uang mau beli handphone, sampai sekarang belum kebeli handphonenya, uangnya nggak cukup. Demi beli handphone yang pasti berguna buat kehidupan Melati, betul nggak? Buat apa dia sampai nabung mau beli handphone kalau handphone tidak berguna dalam hidupnya? Sampai sekarang masih nabung mau beli handphone. Kenapa sih beli handphone yang baru? Karena banyak hal yang
berguna buat handphone yang baru itu. Paham teman-teman? Ya teman-teman megang apapun sekarang teman-teman beli, pasti teman-teman bersusah payah mendapatkannya karena barang itu berguna buat teman-teman. Handphone tadi maksudnya, betul nggak? Oke, saya balik lagi. Saya mau belajar bagaimana dari sudut pandang Tuhan saat Tuhan membeli kalian. Saya mau kasih tahu, harga saya jauh lebih mahal dari Cristiano Ronaldo. Harganya, siapa main drummer kita nih ganteng ini? Elemen siapa? Ya, Sadrian. Dia harganya jauh lebih mahal dari Cristiano Ronaldo. Buktinya apa? Ya buktinya ini. Nggak ada harga manapun yang bisa membayar harga kita. Bahkan Tuhan pencipta langit yang punya tata surya ini membayar engkau dengan darahnya. Teka beli ku dunia, hanya Tuhan yang bisa beli. Pertanyaannya, nanaonan kalau Tuhan beli engkau, engkau tidak berguna. Oke, kalau Tuhan sudah membeli engkau, berarti ada potensi dalam hidupmu. Kalau Tuhan sudah membayar engkau, berarti ada sesuatu dalam hidupmu yang engkau tidak tahu. Berarti saya orang hebat. Bilang, saya orang hebat. Wah, karena 10 menit lagi, tolong tampilkan gambar apel segera. Arif, Koko. Oke, makasih. 5 menit. Saya kayaknya melanggar dikit. Coba lihat gambar ini. Teman-teman, apa yang teman-teman lihat dari gambar apel ini? Rujak. Mana rujak? Mana ya apel, rujak apel. Manisan ya, ya. Mochi apel? Banyak. Oke. Apa yang teman-teman lihat? Oke, apa yang teman-teman lihat? Saya mau kasih tahu ya, cara lihat manusia dengan cara lihat Tuhan. Teman-teman lihat apa? Enak Kak, manis, keruk, betul gak? Kalau saya ngelihat ini, itu ada hutan di dalam. Ada hutan belantara, 5.000 hektar, dalamnya apel semua. Dari mana buktinya? Gambar berikut, Arif. Koko. Nah ini alasannya. Di dalam itu, saat dipotong, coba bilang, krek. Sakit nggak? Sakit. Potong, itu kelihatan dia. Namanya apa? Benih atau biji. Dari biji itulah dimasukin ke tanah, jadi pohon apel. Satu pohon apel bisa menghasilkan ratusan apel. Ratusan apel dipotong lagi, masuk lagi ke tanah. Muncul lagi ribuan apel. Jadi dalam satu apel itu bisa hektaran apel terjadi sebenarnya. Saya mau kasih tahu kenapa Tuhan bayar dirimu. Karena Tuhan ngelihat ada benih itu dalam hidupmu sebenarnya. Makanya engkau hidup sampai hari ini. Tuhan masih nunggu, ayo benihnya mana. Cuman jadi masalah adalah kita nggak tahu bahwa kita ini manusia berpotensi. Sekali lagi, banyak yang nggak tahu bahwa kita ini manusia yang berpotensi. Tragedi kehidupan adalah orang yang tidak tahu potensi hidupnya. Tragedi kehidupan adalah orang yang tidak tahu potensi 5.000 kali lagi. Tragedi kehidupan adalah orang yang tidak tahu potensi hidup. Balik lagi ke Ronaldo, sayang telat datang. Tadi kita nonton sepak bola, Pak. Rame ya. Ronaldo, saya cari-cari sumbernya, sayang nggak sempat keburu, nggak ketemu. Dia pernah ngomong ini sama papanya. Pak, suatu hari nanti saya akan jadi pemain sepak bola terkenal. Dan saya akan berikan papa mama rumah besar. Jawaban papanya apa? Kagak mungkin. Bahagia punya papa gitu ya. Teman-teman boleh ketawa. Saya seperti itu sebenarnya. Buktinya apa? Sampai saya SMP nggak pernah dibeliin gitar. Buktinya orang tua kita nggak tahu potensi kita. Saya bukan bicara negatif ya, no. Saya bicara keterbatasan.
Karena orang tua kita bukan Tuhan. Dan mereka mungkin belum punya value seperti yang kita punya sekarang kita. Nilai maksudnya, nilai-nilai yang kita punya sekarang. Sampai matinya, akhirnya orang tua Ronaldo itu meninggal dan akhirnya Ronaldo berhasil, yang dia tangisi adalah kuburan papa. Dia mau ngasih tahu, Pak bener loh saya bilang, cuma gak keburu. Kenapa saya ceritain ini? Melati, pinjam ya, udah boleh ngamuk, Melati madi. Gitu. Melati itu sebenarnya mungkin waktu dilahirkan diberi Tuhan, kalau komputer mah Intel Inside, betul nggak? Ada hal-hal, komponen-komponen, ada aplikasi-aplikasi yang luar biasa sebenarnya. Tapi sayang orang tuanya nggak tahu, dia juga nggak tahu. Apa yang menyebabkan ketidaktahuan? Pertama orang tua tadi, bilang orang tua. Tapi bukan negatif ya teman-teman ya, bukan ya, oke ya. Karena orang tua kita bukan Tuhan, betul gak? Ya. Jadi jangan marah kalau orang tua nggak ngerti apa yang engkau ingin. Bersyukurlah ada orang tua yang mengerti yang engkau ingin, bersyukur. Tapi nggak semua, betul nggak? Ya. Saya aja takut ini dititipin Tuhan makhluk besar ini. Saya takut. Karena potensinya mengerikan menurut saya. Kalau saya gagal mengeluarkan benihnya dalam hidupnya. Saya nggak kasih tahu sekarang, takut dia sombong. Banyak banget potensi, dan banyak yang saya rahasiakan sebenarnya. Apa potensi hidupnya? Dan berbalik takut saya. Gak usah diangkat lagi lah kaguknya, direct gesan. Ya. Kalem, gak cerik dari saya, gak beres. Ya. Nah teman-teman, ya tadi orang tua kita karena keterbatasan. Yang kedua, engkau sendiri. Engkau lahir di desa. Rumah saya di gang. Coba lihat ke belakang. Coba lihat ke belakang di sudut situ tuh. Oke, siapa? Bilang Nata. Coba Nata bilang Nata. Oke. Nata, hai. Nggak tahu ya, di mata teman-teman atau di mata saya pasti beda. Saya emang nggak tahu kenapa yakin ya suatu saat saya akan melihat dia ada di TV nih. Bukan acara kriminal tentunya. Jangan amin dulu kalau sabar, sebelum selesai. Dia ada di TV. Oke, sepak bola bukan di Indonesia. Amin nggak? Amin, tepuk tangan cuman. Kenapa saya ngomong gitu? Karena Tuhan sudah bayar dia mahal. Nggak mungkin cuma di Bandung aja. Saat dia tahu benih hidupnya, dia pasti habis-habisan. Seperti Paulus ini. Coba next Koko, cepat. Ko Arif, next. Ko Arif. Lewat aja ya Tini, lewat aja, lanjut. Nah, oke. Lihat nih. Paulus orang yang sadar dia sudah dibeli. Paulus orang sadar dia sudah ditebus. Paulus orang yang sadar bahwa dia dulunya nggak ada apa-apa, dibeli sama Tuhan lunas. Apa yang dia lakukan? Saya akan bacakan buat teman-teman. Tetapi karena kasih karunia Allah, 1 Korintus 15:10 ya, dari firman Tuhan ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan saya bilang tadi, dia ada gara-gara dibeli Tuhan tadi. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya gini, Tuhan engkau nggak akan sia-sia beli saya. Kata Paulus. Tuhan darahmu tidak tertetes, tercurah sia-sia buat saya. Kata Paulus. Hebatin orang ini. Sebaliknya, aku telah apa? Wow, coba lihat berapa jam Ronaldo latihan. Tanya sama bapak itu belakang. Betul? Berapa jam dia latihan? Dia nggak pernah makan garam puluhan tahun. Betul nggak? Coba dites cari di internet. Dia nggak tahu rasa garam tuh kayak gimana. Makanya nggak pernah ada temannya masuk ke rumahnya sampai hari ini karena kapok. Makanannya semua nggak enak. Dan semua jadwalnya latihan.
Turun ke negara itu baru berapa jam. Kalau kita mah tidur ke mall, dia ke tempat latihan. Latihan. Kenapa dilakukan itu? Dia tahu dia punya potensi. Seperti Paulus. Daripada mereka semua. Wow, ini pede banget Paulus. Dia merasa dia orang paling hebat berlatih luar biasa. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia sadar ada kekuatan Tuhan di dalam yang mensupport dia. Ada kekuatan Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk melakukan. Makanya bulan ini saya tergerak, saya ingin mengeluarkan benih-benih yang ada dalam hidupmu. Walaupun engkau di gereja Cibangkong kecil seperti ini. Tapi orang gak tahu masa depanmu seperti apa. Saat engkau mengetahui benihmu apa, engkau berlatih keras seperti Paulus. Orang akan rela membayar berapapun engkau. Kalau emang engkau berpotensi. Tidak ada kriteria engkau orang desa, orang gunung, kampung suka, orang sayuran, Ranca Manyar. Nggak ada di Alkitab. Semua sama, bilang semua sama. Kita punya benih yang sama dari Bapa Surgawi. Sama. Makanya dia nggak rela waktu kita direbut dunia. Dia nggak rela waktu kita masuk dalam dosa. Dia nggak rela, dia bayar cepat-cepat hidupmu. Bukan cuman masuk surga. Tapi engkau bertumbuh. Katakan bertumbuh. Potensimu bertumbuh. Bersyukur teman-teman yang punya potensi dan tahu potensinya apa. Kayak Nata, lanjutkan. Kerja keras, bahkan lebih keras daripada teman-temanmu. Karena kau tahu, saya sudah dibayar. Kenapa Ronaldo kerja keras? Kenapa Ronaldo habis-habisan latihan? Karena dia sudah di bahasa Indonesia, bahasa Inggris nama era udah harus dibayar. Era kalau dia nggak bisa ngegolin. Malu dia kalau tidak berguna. Harusnya saya juga malu sama Tuhan. Kalau saya tidak berguna di dunia ini. Karena saya sudah dibayar. Caranya gimana Kak? Waktu gak cukup. Yang sederhana gini aja. Saat engkau diajak sesuatu, misalkan pelayanan yuk. Itu bukti orang melihat benih dalam hidupmu yang mungkin kau gak bisa lihat. Makanya kalau ada orang memuji engkau, jangan cepat-cepat, oh kakak, enggak. Misalnya Tessa nih, Tessa suara kamu bagus. Enggak kakak, no. Anak Tuhan gak boleh gitu, bilang puji Tuhan. Saya bisa apa Kak? Apa yang saya bantu? Itu. Jangan sampai Tuhan malu, jangan sampai Tuhan istilahnya, ya saya udah bayar kamu, saya udah beli kamu. Mengerti teman-teman? Mahal engkau, aku mahal. Engkau benih yang mahal. Bilang kiri kanan, engkau benih yang mahal. Oke. Berdiri yuk teman-teman yuk. Oke, haleluya, haleluya. Coba pejamkan mata semua sejenak. Renungkan firman ini sejenak. Engkau jauh lebih mahal dari harga Cristiano Ronaldo. Saya jauh lebih mahal. Dibeli dengan darah Kristus. Makanya setiap bulan kita memperingati pengorbanan Kristus. Buat apa? Untuk ngingatin teman-teman. Hei, engkau sudah dibeli. Hei, engkau sudah dibayar. Artinya, hei, mana potensimu? Keluarkan potensi. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sampai hari ini mungkin masih bingung. Potensi saya apa ya? Rumah saya di gang kecil. Jujur saya pernah ke rumah orang tuamu, ya ke rumahmu. Saya pernah di antara teman-teman di sini. Papasan motor saja, saya harus mengalah. Motor aja nggak bisa lewat 2. Saya tahu kenapa membuat kita nggak pede. Orang tua saya nggak pintar. Orang tua saya hanya lulusan SD. Maka saya nggak pernah kepikiran bisa khotbah seperti ini. Orang tua saya pejudi berat. Saya nggak pernah berpikir bisa khotbah seperti ini. Tapi saya tahu saya sudah dibeli. Saya ada potensi yang tersimpan dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya menemukannya. Puji Tuhan, saya menemukannya.
Dan saya tidak malu-malu, karena saya tahu ini potensi luar biasa. Tuhan menyertai engkau. Seperti yang Paulus bilang, Tuhan menyertai. Kasih karunia Tuhan menyertai. Saya rindu sore hari ini nggak ada teman-teman yang nggak pede mulai hari ini. Nggak ada satupun anak-anak Hosana, youth and teens yang nggak pede. Hei, kita mahal. Bilang, saya mahal. Harganya darah Kristus. Jangan kau malu-malu. Tuhan pun gak malu-malu membelimu. Tuhan sudah transfer lunas bayar untuk membeli engkau. Bagian kita sekarang, berdoa sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan potensiku apa. Terbatas mataku. Terbatas orang tuaku. Buka Tuhan. Buka Tuhan. Haleluya.